saja jawabannya. Yang pertama itu ada A. Teori behaviorisme adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme termasuk tindakan, pikiran, dan perasaan dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Aliran ini berpendapat bahwa perilaku demikian dapat digambarkan secara ilmiah tanpa melihat peristiwa fisiologis internal atau konstruk hipotesis seperti pikiran. Behaviorisme beranggapan bahwa semua teori harus memiliki dasar yang bisa diamati, tapi tidak ada perbedaan di antara proses yang dapat diamati secara publik seperti tindakan dengan proses yang diamati secara pribadi atau seperti pikiran dan perasaan. Contohnya itu dalam sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anaknya. Dalam keluarga ini menerapkan pola asuh otoriter. Semua bentuk peraturan rumah dan keputusan berada di pihak orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua anak ini hidup di bawah tekanan orang tuanya, entah itu mengerjakan tugas sekolah, bersih rumah, atau lainnya. Setiap harinya mereka selalu tertekan oleh orang tuanya dan merasa di rumah mereka tidak dapat bermain dan berkreasi, sehingga hal ini membunuh karakter dan kepribadian anaknya. Yang B itu teori operant conditioning. Adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut teori Skinner maupun instrumental conditioning. Operant conditioning bisa dipraktikkan dalam banyak aspek di kehidupan sehari-hari, terutama saat kegiatan belajar di kelas. Dengan cara ini, banyak anak yang sudah belajar perilaku baik ataupun positif hingga terbiasa melakukannya. Contohnya, guru menyampaikan stimulus yang mendahulunya. Respon siswa menyampaikan konsekuensi stimulus. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Yaitu W.R. Supratman. Bagus. Sebutkan salah satu bentuk peninggalan dari kebudayaan. Dongson. Jawab. Logam. Ya, betul sekali. Di manakah letak Candi Borobudur? Atau di Yogyakarta? Bukan, itu salah. Nah, apabila siswa menjawab dengan benar, maka diberikan reward atau pujian. Sedangkan bila siswa menjawab salah, maka tidak seharusnya mendapatkan hukuman. Karena itu akan membuat siswa takut untuk merespon pertanyaan guru di waktu yang lain. Akan tapi apabila reward terus diberikan, maka akan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang C, teori Gestalt adalah sebuah teori yang menjelaskan proses persepsi melalui pengorganisasian komponen sensasi yang memiliki hubungan, pola ataupun kemiripan menjadi kesatuan. Teori Gestalt berposisi terhadap teori kulturalisme. Teori Gestalt cenderung berupaya mengurangi pembagian sensasi menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya seperti mengarang, menganalisis buku jika pada pengajaran fisika, kimia, atau biologi, yaitu dengan metode pembelajaran yang berbasis masalah atau studi kasus, eksperimen, dan pada pelajaran TPS berupa observasi, wawancara, dan membuat laporannya. Yang keempat itu teori medan kognitif. Teori medan kognitif merupakan suatu metode yang menganalisis hubungan-hubungan kausal serta membangun konstruk ilmiah. Contohnya, orang dewasa lebih pandai menyembunyikan isi hatinya daripada anak-anak. Regan anak-anak lebih mudah ditembus. Jawaban yang kedua itu teori behaviorisme itu ada 3. Menurut analisis saya, prinsip yang pertama menjelaskan bahwa sistem tersebut mengerti apa yang telah disampaikan materi atau disebut oleh guru. Yang kedua, dan guru tersebut menginginkan siswanya agar tahu apa yang disampaikan orang tersebut. Jadi sebagai seorang guru yang harus mengerti bagaimana karakter murid tersebut agar seorang guru menginginkan seorang murid tersebut bisa mengerti tentang bagaimana cara mengajar dengan baik dan bisa memperhatikan guru di saat menjelaskan. Yang ketiga, seorang guru lebih mementingkan hasil belajar dari murid tersebut. Apakah mengerti dari apa yang disampaikan oleh guru? Jawaban soal nomor 3. Menurut analisis saya, dari 9 faktor yang mempengaruhi suasana lingkungan belajar. Yang pertama, cara guru menyampaikan dengan baik agar murid tersebut bisa menerima materi tersebut. Yang kedua, kenyamanan di dalam ruangan kelas tersebut. Yang ketiga, dapat menghormati orang tua dan guru. Yang keempat, suasana dalam belajar yang efektif dan efisien. Yang kelima, memberikan rasa menyenangkan untuk murid agar tenang dalam belajar. Yang keenam, harus memberikan perhatian dan motivasi agar murid tersebut semangat dan terus belajar. Yang ketujuh, menghargai bakat
yang ada pada diri seorang pelajar. Yang kedelapan, lingkungan yang membuat murid dapat bertahan di dalam ruangan maupun halaman sekolah. Yang kesembilan, seorang guru hendaknya tidak ragu dalam mengubah perilaku murid tersebut. Soal nomor 4, itu ada karena di dalam sebuah kepribadian seorang guru mempunyai peran, fungsi, dan ciri-ciri serta hubungan antar guru dan muridnya. Karena seorang guru tersebut mempunyai tujuan untuk mengajarkan apa yang bisa membuat seorang murid tersebut dari murid tidak tahu menjadi tahu. Jawaban soal nomor 5 itu A. Pengaruh mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama itu mengenal karakter seorang murid. Yang kedua, membuat tujuan belajar dengan tepat. Yang ketiga, kondusif. Yang keempat, memudahkan siswa dan guru. Yang kelima, memahami minat dan bakat anak. B. Itu manfaatnya untuk Anda menjadi seorang pendidik masa depan yang akan datang. Karena pendidikan membuat seorang lebih maju dan dalam berpikir. Pendidikan mendorong seorang untuk menjadi lebih maju, kritis, bisa mengasah bakat, membuat karakter yang baik. Pendidikan bagi masa depan bisa membentuk peluang baik dalam menjalankan kehidupan.